Waduh, siang ini panas banget ya. Mataharinya terik. Berteduh sambil main-main air seru nih kayaknya. Kak, Otan ikutan dong mainnya. Duduk di pinggir kolam ikan sambil makan buah pasti asik. Wah, kebetulan nih si kakak bawa apel. Otan mau dong. Bentar dulu, jangan dimakan. Kok nggak boleh dimakan sih? Ikan, buat ikan. Hah? Buat kasih makan ikan? Nah, udah nih. Kita makan ikannya yuk. Gaya banget nih ikan. Makannya apel. Waduh, apel pun langsung disambar. Sobat Otan yang masih berkeluarga dengan ikan mas ini biasa memakan serangga kecil, ikan kecil, jagung, kacang, dan buah-buahan alias pemakan segala aka omnivora. Loh, Kak, kenapa turun ke kolam? Waduh, nanti digigit ikan. Habis ikannya rakus begitu. Otan jadi ngeri lihatnya. Waduh, berenang bareng lagi. Bentar. Sobat Otan yang satu ini siapa ya sebenarnya? Sebentar. Kamu ini sebenarnya ikan apa sih? Kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, dia seperti ikan dewa. Oh iya betul. Otan kan sedang berada di pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Di tempat ini, kita bisa berenang bersama ikan-ikan keramat. Hah? Ikan keramat? Iya, bagi siapapun yang mengambil atau membunuh ikan di kolam ini, mitosnya akan mendapat musibah. Jadi teman-teman, jangan mengambil ikan ini ya. Oh iya teman, ikan dewa ini memiliki cerita yang melegenda loh. Seperti apa sih legenda dari Sobat Otan ini? Mending Otan tanya langsung ke ahlinya deh. Jadi Prabu Siliwangi sebagai raja di Tatar Sunda yang adil, menyebabkan negaranya makmur, setiap orang tunduk pada beliau, tetapi ada sekelompok prajurit yang tidak setia. Maka prajurit-prajurit yang tidak setia itu kemudian dikutuk menjadi ikan dewa. Nah makanya teman, nggak boleh sirik ya. Sirik kan tanda tidak mampu. Otan yakin teman di rumah mampu semua. Ada bagusnya sih mereka dikeramatkan, karena secara tidak langsung menjaga kelangsungan hidup mereka di alam. Karena saat ini habitat mereka di alam aslinya sudah sangat berkurang karena rusaknya lingkungan kita akibat banyaknya polusi di sungai. Tapi Otan punya kabar baik tentang si ikan kancera ini teman. Mereka sudah dapat dibudidaya. Dan yang Otan dengar, harga jual dari si ikan ini tinggi loh teman. Gimana ya itu? Tenang, Otan akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Si ikan dewa ini dibudidaya di sini teman. Di
di instalasi riset plasma nutfah perikanan air tawar, Bogor, Jawa Barat, di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wah, Paman mau apa itu ya? Ikannya dijaring, jadi pada berontak kan? Pasti mau pilih indukan ya? Syarat pemilihan indukan yaitu sehat fisik dan jasmaninya, serta seluruh alat tubuhnya lengkap. Indukan yang dicari yang perutnya sudah membesar, menandakan sel telurnya sudah matang, atau disebut juga matang gonad. Nah, setelah terkumpul, maka kita akan mengecek tingkat kematangannya dengan cara memasukkan selang konulasi, teman. Kita akan cek dengan cara manual, teman, dengan menggunakan milimeter block. Untuk menghitungnya, telur yang tadi diambil ditaruh pada milimeter block. Lalu telur akan kita susun rapi sebanyak 10 butir. Apabila panjang susunan 10 butir telur mencapai 2,6 cm, maka ikan sudah dinyatakan siap. Mudah kan, teman? Setelah itu, para indukan akan ditimbang. Lalu disuntik hormon agar telur menjadi matang gonad. Tapi kita harus menunggu dulu 1 kali 24 jam ya. Setelah 24 jam, barulah kita masuk ke proses fertilisasi in vitro. Para indukan kancera yang sudah diambil tadi akan langsung dimasukkan ke dalam tempat yang sudah diisi air. Itu Paman Jojo kasih apa ya ke dalam air? Hah? Paman, ikannya kenapa? Kok pingsan? Hihihi. Ternyata ikan-ikan ini sedang dibius, teman. Biusnya tidak lama kok. Di bawah 2 menit, ikan-ikan ini akan sadar kembali. Saat ikan sudah pingsan, Paman Jojo akan memijit secara perlahan perut ikannya agar sel telur keluar dari perut betina. Aduh, perjuangan seorang ibu ya, teman. Sekarang giliran indukan jantan akan dikeluarkan sel spermanya dengan proses memijit yang sama. Sperma jantan akan dikeluarkan ke dalam tempat telur berada. Lalu tinggal diaduk perlahan dengan bulu ayam. Bulu ayam digunakan agar tidak merusak telur karena lembut. Proses pembuahan buatan ini lebih efektif loh, teman. Biasanya ikan kancera panen 2 kali dalam setahun. Dengan proses ini dapat mencapai 3 kali setahun. Hati-hati ya, Paman, mengaduknya. Ada berapa ya telur yang dikeluarkan? Untuk menghitungnya, Paman sudah menyiapkan sebuah cup. Apabila telur penuh dalam 1 cup, diperkirakan berjumlah 1000 butir. Dan rata-rata ikan kancera ini dapat mengeluarkan hingga 2000 butir telur. Banyak banget. Barulah telur akan dimasukkan ke dalam inkubasi akuarium dengan suhu 20 hingga 24 derajat Celcius dalam 4-5 hari. Ikan kancera ini sudah menetas, teman.
Selamat datang di dunia adik-adik Kancra. Namun, tidak semuanya bisa menetas, teman. Ada juga yang gagal untuk menetas. Setelah 10 hari, barulah larva dari ikan dewa ini diberi pakan Artemia. Makan yang banyak ya, Dek, supaya kalian lebih cepat besar. Pembudidayaan di sini juga menggunakan sistem resirkulasi loh. Sehingga air yang digunakan lebih irit, namun akan terus mengalir. Canggih kan? Ikan kancra merupakan ikan asli Indonesia loh, teman. Sisik yang besar merupakan salah satu ciri dari si ikan dewa ini. Di habitat aslinya, ia sangat menyukai sungai-sungai beraliran deras. Gak heran kalau badannya yang langsing dan juga panjang ini membuatnya lihai berenang melawan arus. Apabila di daerah teman-teman masih terdapat ikan kancra di sungai, dapat dipastikan sungai itu masih bersih, tidak tercemar limbah. Karena ia juga merupakan indikator lingkungan bebas pencemaran. Keren banget kamu, Sob! Sesuai dengan habitatnya, maka ikan di sini juga ditaruh di kolam budidaya semi deras. Sekalian kita mau panen ikan nih. Asik. Nih, Otan mau kasih tahu ya, harga 1 kilogram ikan kancra ini dapat mencapai Rp800.000 termahalnya. Bahkan kandungan gizinya dapat melebihi ikan salmon. Otan bangga deh. Asik, Paman bawa pisang. Otan jadi malu nih, tahu saja kesukaan Otan. Paman panggil siapa? Kan Otan ada di sini, Paman. Gak perlu dipanggil-panggil. Yah, Paman malah panggil sepupu-sepupu Otan. Waduh, rebutan makan dong ini. Di Taman Kera dan Patilasan Sunan Kalijaga ini, kalau sepupu Otan dipanggil pawangnya, langsung semua akan datang. Sama dengan ikan dewa tadi, teman. Kera-kera di sini juga memiliki kisah sendiri loh. Seperti apa ya legendanya? Otan mau tanya Pak dosen. Pak, sebenarnya legenda apa sih yang ada di Patilasan Sunan Kalijaga ini? Sunan Kalijaga itu sebagai penyebar Islam, dia selalu mengajak umatnya untuk beribadah. Satu ketika pada hari Jumat, mengajak umatnya, santri-santrinya masuk ke masjid. Tetapi ada sekelompok santri yang tidak mau datang gitu. Setelah selesai Jumat, melihat sedang apa santri-santriku, ternyata sedang memancing begitu ya. Nah, sebetulnya tidak dikutuk, tetapi di dalam hati Sunan Kalijaga itu mengatakan, oh, santri-santriku itu tidak lebih dari perilakunya seperti monyet, begitu ya. Maka berubah katanya ya, di dalam legenda itu seperti itu. Ih, jangan ditiru ya teman-teman.
Otan saja penurut, apalagi dengan orang tua. Sepupu Otan ini hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok dapat mencapai 40 ekor. Dengan diisi 2-5 jantan dan sisanya diisi oleh betina. Seperti betina yang satu ini masih menggendong bayinya. Aduh, lucu banget sih kamu. Jantan yang paling besar akan memimpin kelompok tersebut, yang bertugas untuk menjaga anggota kelompok dari gangguan kelompok lain. Karena bukan tidak mungkin terjadi perkelahian antara ketua kelompok. Kera ekor panjang mudah beradaptasi dengan alam habitatnya, bahkan dapat berdampingan dengan manusia. Monyet ekor panjang ini terkenal akan kecerdasannya loh teman. Otan akan membuktikan kecerdasan mereka. Sekarang Otan akan panggilkan agen Otan. Agen Otan sudah bersiap membawa kacang. Untuk melihat kecerdasannya, maka kacang ini akan dimasukkan ke dalam botol air mineral. Agar tidak dibawa jauh, maka air mineral akan diikat dengan tali rafia. Setelah semua botol sudah terisi kacang, agen silahkan menyingkir. Kita lihat sepintar apa sepupu Otan ini. Wah, kalau melihat makanan tidak perlu tunggu lama, Tan. Pasti akan langsung aku sambar. Soal membuka tutup botol saja sih, kecil. Kemampuan dasarku ini cuma aku peroleh dari hanya memperhatikan manusia yang mengunjungiku saja loh, Tan. Wah, kamu masih nggak percaya sama kecerdasanku ya? Masih mau mengujiku lagi? Sudah pasti aku akan memilih warna yang paling menonjol, yaitu merah terang. Barulah warna kuning yang kuhabiskan. Kalau yang bening mah sudah biasa, Tan. Bosan aku. Di sini juga banyak. Memang oportunis kamu, tahu saja minuman yang lebih mahal. Menurut paman yang menjaga di sini, para pengunjung patilasan sering memberikan minuman manis berwarna kepada para kera, sehingga mereka sudah terbiasa untuk meminum minuman berwarna. Tapi tidak hanya di sini mereka dikeramatkan loh. Di beberapa tempat seperti di Bali pun ia dikeramatkan teman. Selain ikan dewa dan monyet ekor panjang, ada juga sobat Otan yang memiliki legenda. Ia adalah legenda Ciung Wanara. Seperti apa legendanya? Yuk kita tanya sama ahlinya saja. Ciung Wanara berbicara tentang sebetulnya larangan pertengkaran antara orang Sunda dan Jawa begitu. Karena menurut legenda Sunda dan Jawa itu sebenarnya kakak beradik, ya. Satu ayah, lain ibu, begitu. Nah, itu adalah sedikit legenda mengenai Ciung Wanara. Ayam super sakti yang digunakan untuk mencapai tujuan Ciung Wanara. Yang mau Otan tunjukkan kelebihannya, bukan jiwa petarungnya ya teman.
Karena memang saat ini tarung ayam sudah dilarang. Ayam Bangkok sudah menjadi peliharaan yang prestisius bagi sebagian orang karena kegagahannya. Lalu seperti apa sih ayam Bangkok yang bagus itu? Jengger yang besar, paruh yang lurus, lehernya yang besar, dadanya yang panjang, kaki yang mulus seperti aku inilah yang jadi juara Tan. Karena prestis aku inilah, setiap hari paman akan membersihkan kandang dan memberikan pakan yang lezat serta bergizi agar kesehatanku terjaga. Hahaha, kayak model ayam papan atas saja kamu, Sob. Nah, kalau sudah bersih semua, saatnya ayam akan dimandikan. Tidak lupa sambil dipijit saat memandikannya. Barulah ayam berolahraga. Memangnya manusia saja yang pergi fitness? Ayam juga dong. Nah, teknik ini disebut menjatur. Ekor ayam dipegang ke atas, lalu di bawahnya sudah disiapkan kaca. Jadi, seolah-olah kakinya berlari. Fisik ini untuk nafas ayam agar lebih panjang. Bisa juga digunakan sebagai berenang. Setelah itu, ayam akan dilatih loncat untuk kekuatan kaki-kakinya. Komplit banget ya. Otan juga mau latihan biar sama-sama langsing dan berotot kayak kamu, Sob. Kalau begitu, Otan mau olahraga dulu ya. Mau lari cari tukang bakso. Sampai di sini dulu episode Si Otan kali ini. Dadah!